Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin Rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka pertemuan kelompok KPM PKH. Salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aisyah yang telah berkenan dan telah sudi pertemuan kelompok kita pada hari ini di rumah Ibu Aisyah. Terima kasih ya Bu. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh ibu-ibu KPM yang berkenan hadir, yang sempat meninggalkan pekerjaan di rumah, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anaknya di rumah. Terima kasih banyak ya Bu. Gimana Bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Waktu pergi kemari kompornya udah dimatikan Bu? Oh gitu, belum masak ya? Oke, terima kasih Bu. Adapun pertemuan kita pada hari ini Bu, itu adalah namanya P2K2. Mungkin bingung ya Bu, atau baru kali pertama mendengar P2K2. Nah ini Bu, P2K2. Coba Ibu Rina baca. Oke, P2K2 itu adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sekali lagi, P2K2 itu adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih Bu. Nah Bu, supaya ingat apa itu P2K2, nah ada tepuk tangannya Bu. Perhatikan Bu ya. Nah, nanti kita ikut secara bersama-sama. Tepuk tangan P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke Bu, bisa praktekkan? Oke. Hitungan yang ketiga Bu ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Tepuk tangan P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, pas keluarga dipeluk Bu ya, supaya kasih sayangnya terberikan. Oke, terima kasih Bu. Nah, sebelumnya kita tidak pernah melakukan pertemuan P2K2. Baru kali inilah atau hari pertama kita melaksanakan P2K2. Jadi untuk P2K2 ini Bu, wajib kita laksanakan setiap bulan untuk memenuhi komitmen Ibu sebagai anggota KPM PKH. Nah, di dalam P2K2 ini Bu, terdapat beberapa modul yang harus kita pelajari. Nah, untuk hari ini kita mempelajari modul 1, yaitu apa bacanya Ibu? Oke, coba Ibu Rina. Oke, jadi modul yang kita bahas hari ini adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, semua orang tua itu baik kok Bu. Jadi bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita. Nah, di dalam modul 1 tadi menjadi orang tua yang lebih baik, terdapat lagi beberapa sesi Bu. Nah, coba Ibu Isah, sesi pertama apa nih Bu? Oke, menjadi orang tua yang lebih baik. Kalau Ibu Debbie, sesi yang kedua apa Bu?
Mantap, memahami perilaku anak. Kalau sesi ketiga Ibu Sarina, memahami cara anak usia dini. Oke. Kalau Ibu Isah, sesi yang keempat, membantu anak sukses di sekolah. Jadi pembahasan kita pada hari ini, kita ambil sesi yang pertama, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi Bu, apa yang menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi anak-anak kita, dan apa hal yang sangat menyulitkan atau menjengkelkan Bu untuk anak-anak kita di rumah? Coba Ibu Rina, kalau hal yang menyenangkan. Oke, mantap Bu, sering belajar ya Bu di rumah. Oke, kalau Ibu Isah, hal-hal yang menjengkelkan lah Bu di rumah, hal-hal yang menjengkelkan. Main game terus. Oke Bu, coba kalau Ibu Sarina, hal-hal yang menyenangkan selaku orang tua terhadap anaknya apa Bu? Makan yang banyak Bu ya, mungkin lauknya enak Bu, makan yang banyak. Kalau Ibu Debbie, hal yang sangat menjengkelkan atau mengesalkan? Kalau disuruh menunda dulu Bu ya, tunggu sebentar begitu. Oke, jadi begini Bu, adapun kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik, marilah kita akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Simpulannya Bu, menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah dengan mengingat hal membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua. Yang kedua, selain itu dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah tantangan dalam mengasuh anak, sehingga bisa lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Jadi begini Bu ya, kalau Ibu Rina tadi, hal-hal yang sangat menjengkelkan itu hari-hari anaknya selalu bermain game atau gimana lah gitu Bu ya. Nah, untuk menguranginya Bu, kita akan mendiskusikan. Nah, secara baik-baik kita panggil anak kita. Umpamanya, Dek, kurangi main gamenya, karena ibu semalam waktu nonton berita, kalau keseringan main game maka matanya akan kabur. Nah, kalau matanya akan kabur, kita akan susah melihat nantinya. Kalau untuk operasi biayanya sangat mahal. Nah, jadi kita ajak diskusi sama anak-anak kita Bu, bagaimana supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang menjengkelkan. Jadi kalau bagi anak-anak yang menyenangkan, umpamanya kalau disuruh cepat, kalau tanpa disuruh dia sudah melakukan begitu, nah kita beri pujian. Nah, tidak perlu ditanyakan. Nanti jangan lupa ya Bu ya, ini dipraktekkan di rumah, karena bulan akan datang saya cek. Jadi yang selanjutnya adalah memahami pentingnya menyamakan perkataan dengan perbuatan. Nah, jadi sekarang coba Ibu berdua-berdua Bu ya, kita ada permainan. Mau Bu permainan? Oke, Ibu Rina nih kalau sudah permainan cepat. Terima kasih Bu. Permainan kita begini Bu ya, Ibu saya praktekkan dulu, Ibu perhatikan gerakan saya. Oke. Kepala, pundak, sikut. Kepala, pundak, sikut. Oke, bisa dipahami Bu? Oke. Kalau begitu hitungan yang ketiga langsung Bu ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, sikut. 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 Kepala, sikut, pundak. Sikut, pundak. Kok Ibu Dewi ketawa? Kenapa? Ya, kenapa ketawa? Ada yang lucu? Ada lucu dari saya? Kata Ibu Rina, pas saya bilang kepala pundak sikut, perkataan saya tidak sesuai dengan gerakan ya Bu ya. Jadi Ibu memperhatikan perkataan saya atau gerakan saya? Oh, gerakan.
Nah, jadi begitu juga Bu kepada anak-anak kita. Dia selalu memperhatikan apa yang kita lakukan, Bu. Anak itu sangat cepat memahami apa yang kita lakukan dibandingkan apa yang kita katakan. Nah, ini contoh ya Bu ya. Kita menyuruh anak kita sholat, sementara kita tidak Bu. Kita hanya memberi arahan, sementara kita sendiri tidak melakukan. Yang perbuatan salah satu contohnya, umpamanya kita menyuruh anak kita belajar. Jangan kita menyuruh anak belajar terus Bu, sementara kita tidak membimbing. Sebagai selaku orang tua yang lebih baik, kita bimbing anak kita belajar di rumah. Jadi kesimpulannya Bu, anak itu lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak. Anak-anak akan cenderung mencontoh atau meniru perbuatan daripada perkataan orang tua. Menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Nah, seperti tutur kata Bu, kadang kita selalu menegur anak itu dengan emosi, dengan selalu menyebut nama hewan. Nah, nanti ketika anak kita besar, dia akan mengikuti perkataan kita. Nanti selepas pulang dari sini, tolong dipraktekkan ya Bu di rumah. Nah, nanti kalau pertemuan di bulan depan, Ibu ceritakan apa-apa yang sudah Ibu praktekkan. Dan orang tua juga perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan sangat mempengaruhi kepada anaknya. Jadi Bu, apapun yang terjadi ekonomi kita di rumah itu tidak mempengaruhi untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Ya Ibu ya? Oke. Ya Ibu Debbie, semangat Bu. Oke, tetap semangat. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini kita paskan sampai di sini dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada sesi kedua. Nah, untuk bulan akan datang sesi kedua itu adalah memahami perilaku anak. Sementara pertemuan kita hari ini adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Untuk bulan akan datang kita lanjut memahami perilaku anak. Jadi jangan sampai tidak datang Bu ya untuk bulan akan datang. Nah, sebelum kita tutup, kita buat kesepakatan untuk bulan akan datang kita di rumah siapa Bu? Di rumah Ibu Debbie ya. Oke, berarti bulan akan datang pertemuan kita dilanjutkan di rumah Ibu Debbie. Ya, kalau begitu Bu, saya tutupkan dengan doa. Wabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.